Baik, kita mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah dasar teknik elektro untuk sesi yang kedua. Eh, Hari ini kita akan mendiskusikan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita sampaikan dan filenya sudah ada di Anda sekalian. Yaitu kita akan mendiskusikan tentang ikhtisar dari dasar-dasar keteknikan yang dibutuhkan untuk belajar teknik elektro. Saya kasih subjudul di sini adalah Body of Knowledge dari Electrical Engineering atau bahan kajian dari teknik elektro. Yang prinsipnya adalah kalau kita belajar teknik elektro sebenarnya hal-hal apa saja yang harus dikuasai untuk seseorang itu bisa dianggap atau bisa mencapai rencana untuk menjadi sarjana atau insinyur teknik elektro. Kalau tidak seperti itu maka elektronya tidak lengkap atau tidak sempurna. Dan ini yang termasuk membedakan antara teknik elektro dengan teknik mesin misalnya, atau teknik elektro dengan teknik informatika dan lain sebagainya. Baik, eh, berdasarkan Forum Teknik Elektro Indonesia serta berdasarkan standar dari ABET, Accreditation Board of Engineering and Technology Education, ini organisasi yang memberikan sertifikasi atau akreditasi secara internasional bagi pendidikan teknik di seluruh dunia. Bahan kajian dari teknik elektro atau Electrical Engineering Body of Knowledge bisa dibagi di dalam 4 bagian atau 5 bagian. Yang pertama adalah bagian yang paling dasar yang disebut sebagai Mathematics and Basic Science atau dalam bahasa Indonesia adalah matematika dan sains dasar. Anda harus menguasai bagian itu sebelum nanti Anda bisa naik, bisa memahami atasnya, yaitu berikutnya adalah inti dari teknik elektro atau Electrical Engineering Core. Ini adalah hal-hal dasar yang harus dikuasai oleh semua sarjana teknik elektro, siapapun itu. Harus menguasai materi-materi teknik elektro inti, karena itu yang menjadi jiwa atau yang memberikan perspektif atau memberikan definisi bagi apa yang disebut sebagai teknik elektro. Kemudian berikutnya adalah setelah itu Anda bisa mengambil berbagai macam peminatan, karena teknik elektro itu luas dan mungkin pada pertemuan yang pertama sudah saya sampaikan bahwa teknik elektro terdiri dari beberapa kelompok bidang ilmu atau sub bidang ilmu. Kita sebut sebagai dalam bahasa Inggrisnya adalah Electrical Engineering Lead atau dalam bahasa Indonesianya adalah teknik elektro peminatan. Ada teknik telekomunikasi misalnya, teknik tenaga listrik, teknik instrumentasi dan kendali, dan lain sebagainya. Jadi ini semacam spesialisasi atau peminatan. Sudah itu Anda bisa mempelajari lebih lanjut dari setiap subdisiplin atau peminatan tadi itu, lebih dalam lagi yang kita sebut sebagai teknik elektro pendalaman. Di samping itu, Anda juga harus belajar aspek-aspek yang mendukung pendidikan Anda secara keseluruhan yang kita sebut sebagai General Education Content dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai pendidikan umum. Aspek-aspek misalnya adalah aspek soal kewirausahaan, soal moral, soal etik, soal keterampilan manajemen, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mendukung nanti pada karir Anda ketika Anda mengambil kualifikasi sebagai sarjana atau insinyur teknik elektro. Nah, yang kita awali adalah dari yang pertama. Aspek-aspek apa saja yang harus kita pelajari pada bagian yang pertama, yaitu Mathematics and Basic Science atau matematika dan sains dasar. Ada 3 bidang ilmu dasar yang harus kita kuasai ketika kita akan belajar teknik elektro. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah fisika, dan yang ketiga adalah kimia. Kita awali dari matematika dulu. Matematika, kita harus menguasai kalkulus dan persamaan diferensial, integral diferensial atau turunan, integral lipat, dan seterusnya. Kenapa? Karena ya matematika bahasa universal di engineering, semua orang teknik itu harus berdasar pada matematika, karena itu yang menjadi bahan komunikasi antara antara satu insinyur dan insinyur yang lain, antara sesama bidang ilmu. Jadi bahasa komunikasinya adalah matematika. Yang pertama adalah kalkulus, yang kedua adalah aljabar linear.
Aljabar linear nanti kalau kuliahnya adalah kuliah matematika teknik yang besok akan kita pelajari, itu adalah belajar tentang bagaimana melakukan operasi-operasi terhadap vektor dan terhadap matriks, serta menyelesaikan sistem persamaan linear baik secara analitik maupun numerik. Berikutnya adalah kalkulus vektor dan geometri vektor ini. Kita bekerja secara ruang, jadi vektor di dalam ruang, kemudian kita aljabarkan atau kita hitung secara geometris atau secara kalkulusnya. Kemudian yang keempat adalah analisis bilangan kompleks. Mungkin waktu SMA atau SMK pernah atau tidak belajar bilangan kompleks. Jadi kalau bilangan kita mengenal adalah bilangan real. Bilangan real itu ya 0, 1, 2, min 1,345, 1,297 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan kompleks yang dicirikan dengan bentuk A plus C, atau kadang ditulis sebagai A plus BI. I atau J itu didefinisikan sebagai akar dari min 1. Kita sebut sebagai bilangan imajiner. Nah, bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner kita sebut sebagai bilangan kompleks. Itu bilangan imajiner sebenarnya ada atau tidak, atau imajiner itu seolah-olah diimajinasikan, tetapi ya sebenarnya ada. Nanti di matematika dan di elektro kita akan banyak bekerja dengan bilangan imajiner. Jadi bilangan imajiner bukan bilangan yang tidak ada, itu ada, tetapi diistilahkan dengan sebut bilangan imajiner, akar dari min 1. Kemudian berikutnya adalah analisis numerik. Jadi misalnya kita mencari integral. Kalau selama ini kita mencari integral itu dengan menggunakan analitik, misalnya integral dari x itu adalah misalnya setengah x kuadrat plus c misalnya. Nah, ini adalah penyelesaian secara analitik. Tapi bagaimana menyelesaikan integral secara numerik menggunakan komputer, menyelesaikan diferensial secara numerik menggunakan komputer, bagaimana memprogramnya dan lain sebagainya, itu adalah kita bekerja secara numerik. Dan kita nanti akan banyak bekerja dengan software-software atau perangkat lunak yang menyelesaikan berbagai persoalan keteknikan secara numerik, seperti misalnya adalah MATLAB, Octave, dan lain sebagainya nanti akan kita pelajari banyak di teknik elektro. Nah, itu adalah dasarnya adalah analisis numerik. Jadi kita bekerja menyelesaikan hal-hal yang biasanya kita selesaikan secara analitik, kita selesaikan secara numerik. Berikutnya teori bilangan dan deret. Mungkin Anda tahu deret, ada 1, 3, 5, 7, itu adalah deret bilangan ganjil. Nanti ada deret bilangan prima, ada deret bilangan dengan model tertentu, gitu, atau dengan tipe deret tertentu. Nah, bilangan dan deret itu adalah bagian yang nanti juga harus kita pelajari. Kemudian himpunan dan fungsi. Mungkin Anda pernah tahu himpunan apa, himpunan S, begitu, yang anggotanya adalah A, B, C, dan seterusnya. Karena kita nanti akan banyak bekerja juga dengan himpunan atau fungsi dari X, fungsi dari T, dan seterusnya, dengan T kuadrat dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah aljabar boolean. Mungkin Anda sudah mempelajarinya awal-awal di matematika diskret. Jadi aljabar boolean itu kita bekerja dengan logika bilangan diskret atau bilangan biner 1 dan 0. Yang diantara yang paling dasar itu adalah misalnya adalah operasi AND, operasi OR, operasi XOR, dan lain sebagainya. Itu dasar. Nanti ada penjumlahan bilangan biner, penjumlahan atau pengurangan bilangan biner, perkalian bilangan biner, pembagian bilangan biner, dan seterusnya. Itu adalah kita sebut sebagai aljabar boolean. Nanti mata kuliahnya ada di matematika diskret. Kemudian berikutnya ada graph. Graph itu adalah matematika yang berkaitan dengan interaksi antar satu bagian ke bagian yang lain, atau relasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Misalnya saya punya A, saya punya B, kemudian ini terhubung seperti ini, kemudian saya punya C terhubung seperti ini. Nah, ini adalah graf. Itu di matematika diskret juga nanti akan Anda pelajari. Nah, itu semua adalah dasar-dasar matematika yang Anda harus kuasai. Nanti mata kuliah yang Anda harus ambil terkait dengan itu ya, dan semuanya wajib, mulai dari matematika, kalkulus, matematika teknik, matematika diskret, nanti berikutnya ada metode transformasi, ada juga nanti statistik dan probabilitas. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait harus bidang matematika yang harus Anda kuasai ketika Anda belajar di teknik elektro. Berikutnya adalah fisika. Elektro secara historis, secara sejarah itu adalah bagian dari fisika. Jadi fisika di antara cabang-cabang yaitu nanti pada tahun 1800 akhir
terutama ketika Pak Maxwell menemukan hukum-hukum umum terkait dengan elektromagnetisme, maka disitulah kemudian elektro mulai tumbuh sebagai sebuah disiplin ilmu sendiri setelah sebelum-sebelumnya masih di bawah fisika. Nah, karena elektro adalah bagian dari fisika dan awalnya bagian dari fisika dan sekarang menjadi bidang ilmu tersendiri, maka kita harus berawal dari fisika. Fisika-fisika yang harus kita pelajari karena terkait dengan teknik elektro itu adalah listrik dan magnet, serta kemudian optik, dan berikutnya adalah gelombang. Nah, ya listrik ya karena fisika fisika kita berawal dari listrik dan kemagnetan. Kemudian optik karena optik itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang terlihat, maka kemudian secara spesifik kita sebut sebagai fisika optik. Lalu gelombang karena cahaya, gelombang elektromagnetik itu punya dua sifat, sifat partikel dan sifat sebagai gelombang. Nah, sifat-sifat partikel ya dia punya momentum, dia bisa mendorong atau menggerakkan elektron, nah itu sifat gelombang elektromagnetik. Tapi dia juga punya sifat gelombang, yaitu dia punya frekuensi, punya amplitudo, punya panjang gelombang dan lain sebagainya. Nah, ini semua dasarnya itu adalah fisika kuantum atau fisika modern, yang statement dasarnya salah satunya itu adalah bahwa cahaya itu atau gelombang elektromagnetik itu adalah memiliki dualisme sifat, itu sebagai materi sekaligus sebagai sebuah gelombang. Nah, selain itu, kita juga harus belajar soal mekanika dan termodinamika. Karena apa? Nanti pada beberapa bidang elektro itu terkait dengan mekanika dan termodinamika. Misalnya begini, Anda mendesain sistem robot yang bisa berdiri di atas dua kaki, maka Anda harus belajar mekanika di situ. Bagaimana soal titik berat, bagaimana gerakan, dan lain sebagainya. Termodinamika misalnya Anda diminta untuk mendesain simpelnya ruangan ber-AC begitu. Misalnya, kepingin mempertahankan suhunya sekian derajat, lalu kita diminta mendesain AC yang bisa bekerja seperti itu, maka AC harus berurusan dengan termodinamika, dinamika panas di dalam ruangan. Terakhir yang ketiga, bidang matematika dan sains dasar kita belajar adalah bidang kimia. Nanti mata kuliah yang masuk di situ adalah mata kuliah bahan listrik, kita sebut bahan listrik, tetapi itu merepresentasikan dari sains dasar kimia. Jadi kita belajar tentang, terutama adalah sifat elektrik bahan, serta sifat-sifat dari bahan semikonduktor. Dari sifat elektriknya, bahan kan dikenal ada 3 macam, konduktor, isolator, serta semikonduktor. Dan piranti-piranti elektro itu banyak berdasar pada karakteristik elektrik dari situ. Ketika konduktor ya dia dipakai sebagai penghantar, ketika di isolator kita pakai sebagai resistan misalnya atau isolator, lalu kemudian ketika semikonduktor dia bisa difungsikan sebagai konduktor, difungsikan sebagai isolator sehingga bisa kita kendalikan, dan itulah yang menjadi dasar-dasar dioda, menjadi dasar-dasar transistor, menjadi dasar-dasar IC yang sekarang kita pakai. Itu awalnya itu adalah dari sifat elektrik bahan. Selain itu kita juga belajar sifat-sifat tentang induktansi, sifat-sifat bahan yang bersifat elektromagnetik, mengandung magnet sekaligus listrik, terus kemudian sifat-sifat bahan yang bersifat kapasitif atau dielektris. Nah itu yang akan kita pelajari. Sesudah itu, kita akan meningkat mempelajari tentang inti dari teknik elektro. Inti dari teknik elektro itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama konsep dasar kelistrikan, yang kedua adalah rangkaian dan sinyal listrik, yang ketiga adalah pemrograman dan penyelesaian numeris, masalah secara numeris, dan yang ketiga adalah sistem. Yang keempat adalah sistem digital. Konsep dasar kelistrikan Anda mulai harus tahu besaran listrik, komponen-komponen listrik dasar. Besaran listrik ya arus, tegangan, kapasitan, induktans, resistan, dan lain sebagainya. Kemudian komponen listrik dasar mulai dari resistor, kapasitor, induktor, kemudian belajar tentang dioda, transistor, lalu nanti akan meningkat ke komponen-komponen digital. Kemudian Anda harus belajar atau memahami tentang fenomena elektromagnetisme dan optik. Optik itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik, dan elektromagnetik itu adalah merupakan sifat yang dengan sendirinya ada, karena itu merupakan gaya dasar yang ada di dalam fisika. Jadi bahwa setiap materi itu nanti akan mengandung sifat kelistrikan yang sekaligus sifat kemagnetan. Kemudian belajar tentang karakteristik dari listrik AC dan listrik DC. Setelah itu Anda belajar tentang rangkaian dan sinyal listrik. Bagaimana kita melihat atau menganalisis sebuah rangkaian listrik serta mengendalikan sinyal-sinyal listrik.
Kemudian setelah itu kita juga belajar tentang pemrograman. Kenapa pemrograman itu menjadi penting? Karena sekarang banyak hal itu harus diselesaikan menggunakan komputer dengan bantuan komputer. Nah, kita perlu belajar pemrograman di situ. Dan kemudian sistem digital. Sistem digital itu karena komputer itu berbasis pada sistem digital. Terus kemudian setelah itu barulah kita nanti akan memasuki bidang-bidang yang kita sebut sebagai bidang peminatan atau spesialisasi di teknik elektro. Ada peminatan sistem tenaga listrik, ada peminatan elektronika dan mikroelektronika, ada mikroprosesor dan sistem embedded, ada instrumentasi dan kendali, sistem telekomunikasi, arsitektur, sistem komputer, pengolahan sinyal, perangkat lunak dan lain sebagainya. Eh, Beda program studi teknik elektro nanti akan memiliki beda bidang peminatan yang diajarkan tergantung dari kapasitas atau kemampuan dari bidang dari program studi teknik elektro tersebut. Maka bisa jadi sama-sama teknik elektro antara unsur dengan UMP, antara unsur dengan UGM mungkin memiliki bidang kajian yang berbeda-beda, bidang peminatan yang berbeda-beda. Lalu berikutnya, barulah Anda masuk pendalaman. Semua teknik elektro yang advance, yang mungkin pernah Anda dengar sebagai teknologi terkini dari teknik elektro, itu masuknya atau jalurnya itu dari pendalaman teknik elektro, spesialisasi yang lebih spesialis lagi. Misalnya Anda pernah dengar istilah Internet of Things. Gitu. Nah, ketika kita mau belajar Internet of Things itu adalah merupakan bidang pendalaman dari teknik elektro. Kenapa pendalaman ya? Karena untuk bisa sampai tahu soal cara bekerja Internet of Things, Anda harus menguasai tentang bagaimana rangkaian listrik itu bekerja, bagaimana kendali bekerja, sensor, microcontroller. Anda harus bisa memprogram mikroprosesor, microcontroller, bisa melakukan pemrograman. Anda bisa menampilkan pemrogram itu di dalam bentuk web programming, bisa menampilkan itu dalam bentuk data yang tertampil di website. Anda juga harus belajar tentang sistem komunikasinya, bagaimana kita mengirimkan data secara wireless. Jadi dalam Internet of Things itu, yang kita pelajari itu mulai dari rangkaian listrik dasar, mulai tentang sistem instrumentasi dan kendali, pemrograman komputer, pemrograman internet, sampai kemudian sistem telekomunikasi, semua dipelajari. Mungkin Anda pernah dengar tentang machine learning, misalnya. Untuk menguasai machine learning, misalnya kecerdasan buatan, bagaimana sebuah komputer bisa membedakan antara contoh terkini misalnya membedakan antara orang yang pakai masker tidak pakai masker, misalnya komputer atau komputer bisa membaca tulisan tangan. Nah, itu dari mana komputer bisa seperti itu? Nah, dia memiliki algoritma. Algoritma itu diterapkan kepada sebuah gambar atau diterapkan pada sebuah video. Maka gambar dan video itu adalah representasi digital dari sinyal, sebuah sinyal yang kemudian ditangkap oleh mata kita. Jadi gambar dan video itu ya awalnya itu adalah dari kalau kita nyatakan secara diskret atau secara digital ya dari file yang isinya 10101010. Nah, kok bisa dari gambar itu kemudian kita bisa identifikasi dia pakai masker atau tidak. Kita bisa identifikasi misalnya dia kucing atau anjing dan seterusnya. Nah, mesin learning itu mempersyaratkan kita menguasai mulai dari metode numeris, menguasai dari aljabar linear, menguasai tentang pemrograman dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih dalam. Nah, selain itu, kewajiban kita itu juga belajar aspek yang sifatnya mengembangkan sikap, etika kita, serta pendidikan-pendidikan secara umum. Maka belajar soal agama, Pancasila, kewarganegaraan, hukum, manajemen, bahasa, konsep ilmu pengetahuan, dan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Kenapa ini penting? Mungkin seperti yang pernah saya sampaikan pada awal-awal ketika Anda hadir di PKKMP. Ketika Anda menjadi insinyur, Anda itu bukan menjadi makhluk yang hidup sendiri, begitu, atau hanya bergaul dengan sesama orang-orang engineering. Anda bergaul dengan masyarakat. Tidak selamanya teknologi dan masyarakat itu akan seiring dan sejalan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kadangkala ada hal-hal negatif atau hal-hal yang menjadi dampak buruk dari teknologi. Maka untuk bisa memahami situasi semacam ini, Anda harus belajar aspek-aspek semacam ini, aspek etika, aspek hukum, aspek manajemen, aspek sosial kemasyarakatan. Itu. Nah, karena latar belakang seperti itu, ya, guys, biar Anda tidak menjadi insinyur yang kaku hanya tahu soal teknis tapi tidak tahu soal lingkungan sosial kemasyarakatan Anda. Nah, nanti selanjutnya dari body of knowledge atau bidang kajian tersebut, nanti Anda akan
mengambil mata kuliah yang merepresentasikan bidang kajian tersebut. Ada bidang kajian yang dinyatakan dalam beberapa mata kuliah, ada satu mata kuliah yang mungkin hanya satu bidang saja. Nah, tetapi secara umum nanti mata kuliah itu kita bedakan menjadi dua kelompok atau menjadi berdasarkan dua sifatnya. Berdasarkan jenisnya itu kita bagi. Ada mata kuliah berdasarkan sifat, itu mata kuliah yang sifatnya wajib, berarti Anda harus ambil. Kalau Anda nggak ngambil itu Anda tidak bisa lulus. Yang wajib apa? Ya teknik elektro inti, karena itu Anda harus wajib ngambil itu. Kalau tidak itu ya tidak ngambil itu ya Anda tidak bisa disebut sarjana teknik elektro, karena dasar dari teknik elektro inti adalah matematika dan desain dasar, maka matematika dan desain dasar itu adalah wajib. Terus kemudian karena Anda harus mengambil di elektro unsur, Anda harus mengambil satu bidang spesialisasi, maka sebagian atau satu bidang spesialisasi menjadi wajib harus diambil. Berarti itu adalah mata kuliah yang wajib harus diambil. Tidak mengambil, Anda tidak lulus. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah yang pilihan. Pilihannya itu ya opsional, Anda bisa ngambil, bisa juga tidak. Terus kemudian berdasarkan kelompok yang tadi kita bahas, maka ada mata kuliah yang kita sebut sebagai pengetahuan umum, ada mata kuliah yang sifatnya kita sebut sebagai, atau kelompoknya adalah matematika dan sains dasar, ada mata kuliah yang kita sebut sebagai inti dari teknik elektro, ada mata kuliah yang kita sebut sebagai peminatan dari teknik elektro atau TEM, dan ada mata kuliah nanti sifatnya pendalaman atau teknik elektro dalam kalau di kita di unsur, singkatannya adalah TED. Jadi nanti Anda terbiasa dengan istilah PU, MSD, TEI, TEM, dan TED. Nah, jadi kalau kita lihat tabel ini, maka ada mata kuliah yang sifatnya wajib, ada mata kuliah yang sifatnya pilihan. Nah, yang wajib apa tadi yang sudah saya sebutkan? Pengetahuan umum wajib, karena Anda harus belajar soal itu, dan itu diwajibkan oleh undang-undang. Kemudian matematika dan sains dasar wajib, teknik elektro inti adalah wajib, serta teknik elektro peminatan satu bidang itu adalah wajib, Anda harus ambil. Selebihnya, karena Anda lulus itu minimal 144 SKS. Nah, yang wajib ini tidak sampai 144 SKS. Nah, sisanya adalah Anda bisa ngambil pilihan dari mata kuliah pendalaman yang nanti, atau dari mata kuliah TM yang lain, itu yang nanti jumlah totalnya akan mencapai 144 SKS minimal. Nah, sebagaimana di dalam sub bidang teknik elektro yang tadi saya sebutkan di atas, maka di teknik elektro unsur kita bagi kelompok peminatannya menjadi 5. Pertama adalah teknik tenaga listrik, yang kedua adalah teknik pengolahan dan sinyal elektronis, teknik pengolahan sinyal elektronis, yang ketiga adalah teknik instrumentasi dan kendali, berikutnya adalah teknik telekomunikasi, dan terakhir teknik komputer informasi atau TKI. Anda nanti mengambil salah satu dari 5 itu. Meskipun pengalaman kita selama ini nanti mayoritas biasanya sih teknik tenaga listrik, tapi tidak selalu seperti itu. Kemudian berikutnya peringkat kedua biasanya agak banyak adalah instrumentasi dan kendali. Yang lain relatif masih sisanya dibagi untuk 3 peminatan yang lain. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan, dari mata kuliah yang wajib itu jumlah totalnya hanya 129 SKS, padahal Anda bisa lulus dengan 144. Maka sisanya yaitu 15 SKS Anda bisa ngambil dari mata kuliah lain yang tidak diwajibkan. Gitu. Yang tidak diwajibkan ini Anda bisa ngambil, dan kita sebut sebagai pilihan. Kenapa disebut pilihan? Karena termasuk diantaranya, selain kita bisa ngambil bisa juga tidak, kita juga bisa istilahnya nanti adalah menghapus mata kuliah tersebut dari transkrip. Loh kok bisa? Ya karena sifatnya pilihan. Jadi misalnya Anda mengambil sebuah mata kuliah pilihan, ya, terus nilainya itu mata kuliah pilihan misalnya, sebuah mata kuliah TED, terus nilainya kok misalnya jelek, nilainya D, kalau dipasang di transkrip itu, jadi IPK-nya itu jadi turun, jadi jelek. Terus bagaimana? Ya hapus saja itu dari transkrip. Cuma itu baru dihapus kalau jumlah minimalnya itu adalah 144 SKS. Jadi misalnya kalian sudah kuliah, total SKS yang dikumpulkan 154 misalnya. Berarti ada sisa 10 SKS. Nah 10 SKS itu bisa Anda buang, tetapi yang dari yang sifatnya pilihan. Kalau wajib tidak boleh dibuang. Oke. Nah, dari sini kita nanti akan punya banyak strategi. Kalau di teknik elektro unsur kita sebut sebagai rencana studi. Jadi setiap anak nanti akan punya rencana studi yang berbeda. Contohnya bagaimana? Ini saya gambarkan diagram seluruh bidang peminatan
atau struktur kurikulumnya dalam diagram seperti ini. Yang pertama kan dikatakan Anda harus mengambil mata kuliah wajib. Maka ini semua mata kuliah wajib ini harus Anda ambil. Terdiri dari apa? Pengetahuan umum, teknik elektro inti, dan MSD. Bagian ini adalah bagian yang semua itu harus ngambil. Semua harus diambil. Semua mahasiswa teknik elektro harus ngambil. Kemudian yang TEM, Anda harus ambil satu. Kita kan punya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anda harus ngambil salah satu. Jadi misalnya Anda tertarik dengan komunikasi, maka ambil mata kuliah teknik telekomunikasi. Jumlahnya 15 SKS. Setelah itu total Anda adalah 129. Masih ada sisa 15 SKS. Nah, Anda bisa ngambil dari mana? Bisa ngambil dari pendalaman, misal mengambil mata kuliah TED, atau bisa mengambil mata kuliah dari peminatan yang lain. Misalnya Anda mengambil teknik tenaga listrik. Di teknik tenaga listrik itu tidak ada mata kuliah jaringan komputer. Tapi meskipun begitu Anda tetap kepengen belajar soal jaringan komputer. Nah, mata kuliah jaringan komputer itu adalah mata kuliah peminatan di TMP misalnya. Nah, maka Anda bisa ngambil di situ. Atau besok ada konsep kampus merdeka, bahkan Anda bisa ngambil dari prodi lain. Ini mata kuliah di prodi lain atau di universitas lain, Anda bisa ngambil juga dari situ. Nah, itu rencana studi. Jadi satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu mungkin akan punya rencana studi yang berbeda. Kalau misalnya ada yang ngambil ini, terus ngambil TIK 15 SKS, spesialisasi atau peminatan TIK, lalu sisanya itu mengambil dari mata kuliah pilihan semua. Istilahnya adalah spesialisasi. Spesialisasi adalah maksudnya saya kepengen jadi spesialis ya ahli instrumentasi dan kendali, maka peminatannya ambil mata kuliah instrumentasi kendali, pilihannya mata kuliah pendalamannya itu juga mengambil mata kuliah pendalaman yang terkait dengan instrumentasi kendali. Atau Anda kepengen spesialisasi di bidang teknik pengolahan sinyal elektronik TSE, maka nanti Anda sisanya untuk menggenapi 144 SKS mengambil mata kuliah pilihan yang sifatnya lebih dalam, itu dari mata kuliah yang terkait dengan teknik pengolahan sinyal elektronik. Atau alternatif lain Anda itu kepengen kombinasi itu gimana? Kombinasi itu saya kepengen punya satu peminatan misalnya di telekomunikasi, tapi sekaligus saya kepengen belajar juga soal instrumentasi kendali, saya kepengen belajar juga yang lainnya gitu. Nah, Anda bisa istilahnya kombinasi. Jadi mengkombinasikan antara peminatan ini dengan melengkapi 144 SKS-nya itu dari berbagai mata kuliah yang lain yang bukan merupakan mata kuliah peminatan yang diambil. Nah, itu adalah fleksibilitas yang nanti akan bisa kita ambil. Lalu mungkin Anda pernah dengar konsep kampus merdeka. Nah, di konsep kampus merdeka yang baru digulirkan pada tahun ini oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, prinsipnya adalah bahwa Anda itu kan lulus minimal 144 SKS. Nah, oleh kementerian Anda diberikan keleluasaan atau kemerdekaan untuk mengambil mata kuliah di prodi lain atau mata kuliah di universitas lain, atau nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan di luar kampus, tapi yang sifatnya itu bisa menjadi pemerkaya terhadap pendidikan Anda. Nah, total yang diberikan keleluasan oleh Pak Menteri, kalau tidak salah totalnya itu adalah 40 SKS. Ini maksimum yang bisa diberikan dari ini semua. Begitu. Nah, cuma untuk bisa mengambil ini semua, Anda harus melihat pedoman yang disediakan oleh kampus. Jadi tidak kemudian serta-merta bisa mengambil mata kuliah di tempat lain. Nanti pedomannya nanti sedang dalam proses disiapkan. Untuk tahun ini, tetapi mungkin belum berlaku buat Anda karena Anda masih mengambil mata kuliah wajib. Sementara kita bisa mengambil mata kuliah yang ada di Unsud. Nanti ada daftar mata kuliah yang bisa diambil dari prodi-prodi lain, tapi di dalam Unsud. Beberapa prodi seperti teknik sipil sudah bekerja sama dengan UGM sehingga bisa mengambil mata kuliah di UGM. Elektro masih dalam proses, belum siap. Jadi sementara mungkin semester depan misalnya, mungkin barangkali kalau sudah siap, semester depan belum, tahun depan misalnya, Anda bisa mengambil mata kuliah dari prodi lain atau prodi di universitas lain yang bisa memperkaya pengetahuan Anda. Baik, kita lanjutkan dengan struktur kurikulum. Tadi dikatakan bahwa
kita harus mulai dari MSD, kemudian nanti ada TI, TM, dan seterusnya. Bagaimana itu kita nyatakan dalam mata kuliah yang harus kita ambil. Kita punya mata kuliah yang kemudian kita susun berdasarkan semester-semester. Ada mata kuliah semester 1, semester 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah pedoman pengambilan yang sebaiknya Anda ambil menyesuaikan itu semua. Tetapi Anda punya keleluasaan di situ. Kalau IPS Anda itu melebihi 3, maka Anda bisa mengambil lebih dari yang dicatahkan. Jadi catahnya misalnya 22, tetapi misalnya Anda IP semesternya itu lebih dari 3, Anda bisa mengambil sampai 24 SKS, jadi bisa nambah. Artinya kalau Anda nambah, ya berarti Anda bisa lulus secara lebih cepat. Nah, atau resikonya kalau Anda tidak mampu, misalnya IP-nya itu di bawah 2,75, IP semesternya, maka Anda dikurangi jatah pengambilannya. Jadi tinggal 20 atau tinggal 18. Nah, kalau begitu resikonya Anda harus mengurangi mata kuliah yang bisa Anda ambil. Kita berharap bukan itu yang terjadi, Anda bisa mengambil minimal sesuai dengan standar atau kalau bisa lebih dari standar yang diberikan. Untuk semester 1 dan semester 2 paket Anda harus mengambil sesuai dengan itu, tidak bisa nambah, tidak bisa juga berkurang. Nah, jumlah totalnya adalah masing-masing per semester adalah 22 SKS. 1 dan semester 2, dan mayoritas mata kuliah di semester 1 dan semester 2 itu adalah mata kuliah MSD, Matematika dan Sains Dasar, ya, serta mata kuliah TI, Teknik Elektro Inti. Jadi semester pertama dan kedua Anda akan belajar langsung cukup banyak MSD dan TI. PU-nya kapan? PU-nya nanti akan tersebar di banyak semester. Ada yang di semester 2, semester 3, dan seterusnya. Kita sebar. Gitu. Tapi kalau MSD dan TI kita dorong di semester-semester awal. Kemudian semester ketiga dan semester keempat Anda akan lebih banyak dominan mata kuliah teknik elektro inti. Anda bisa lihat TI-nya itu tinggal 2, tetapi yang lain sudah TI semua. Tuh, di semester 3 dan semester 4. Dan sudah mulai banyak praktikum. Kalau semester 1-2 mungkin hanya satu praktikum di semester 1, 2 praktikum di semester 2. Tapi semester 3 dan semester 4 sudah masing-masing adalah 3 praktikum. Berikutnya, di semester 5, ini adalah semester ketika Anda sudah harus memilih spesialisasi atau peminatan. Jadi sudah mulai muncul TEM. Ini ada TEM, ini adalah TEM. Nah, disinilah mungkin antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu sudah mulai berbeda pengambilan mata kuliahnya. Kalau saya teknik tenaga listrik, teman yang lain adalah teknik telekomunikasi, maka mata kuliah yang diambil kemungkinan besar akan berbeda. Nah, di sini nanti semester 5, mata kuliahnya itu sudah berbeda satu sama lain. Dan nanti biasanya kelasnya juga lebih sedikit. Jadi sesuai dengan yang mengambil peminatan tersebut. Nah, itu semester 5. Semester 6, 7, dan 8 adalah semester ketika Anda menjelang atau ditargetkan untuk berakhir studinya, kita sebut. Di situ Anda akan bertemu dengan mata kuliah studi akhir. Sekaligus di semester 6, 7, 8 Anda akan banyak mengambil mata kuliah TED pendalaman kalau Anda memutuskan untuk mengambil mata kuliah pendalaman. Apa saja misalnya yang kita sebut sebagai mata kuliah pendalaman ya tadi itu, misalnya machine learning, Internet of Things, dan sebagainya, itu baru bisa Anda ambil pada saat Anda semester 6. Tapi bisa lebih cepat kalau situasi dan kondisi memungkinkan, tapi secara umum biasanya diambil belakangan. Di semester 6, 7, atau 8. Nah, termasuk Anda akan bertemu dengan mata kuliah studi akhir. Mata kuliah studi akhir itu apa? Mata kuliah yang sifat itu bukan tatap muka dan biasanya diambil di akhir-akhir masa studi Anda. Apa saja? Ada mata kuliah namanya kerja praktik. Ada mata kuliah namanya tugas akhir. Ada mata kuliah ujian pendadaran. Ada mata kuliah namanya adalah KKN. KP, TA, pendadaran, serta KKN itu kita sebut sebagai mata kuliah studi akhir karena itu dikerjakan di akhir masa studi. Sekaligus itu adalah mata kuliah yang sifatnya adalah non tatap muka seperti biasa. Gitu. Jadi mata kuliah yang harus Anda kerjakan di luar biasanya atau dengan metode berbeda. Nanti mata kuliah itu Anda akan bertemu dengan komisi studi akhir. Jadi KP misalnya Anda harus mengajukan proposal KP-nya nanti kemana, TA Anda harus mengajukan proposal TA-nya seperti apa, dan lalu Anda harus ajukan itu ke komisi studi akhir. Jadi di mata kuliah studi akhir Anda akan bertemu dengan komisi studi akhir untuk mengurus administrasi studi akhir. Ada satu mata kuliah unik, istimewa yang kita sebut sebagai proyek keteknikan. Proyek keteknikan itu adalah mata kuliah yang ditawarkan di setiap semester. Ini
Ini semacam mata kuliah tugas akhir, tapi tugas akhir mini yang bisa dikerjakan oleh satu kelompok. Anda membuat project yang harus diselesaikan mulai dari proposal sampai pelaporan akhirnya itu dalam satu semester tersebut. Kita sebut mata kuliah proyek keteknikan. Jadi harus ada proyek yang harus Anda kerjakan. Nah, yang lain-lain Anda yang habiskan PU, dihabiskan ada bahasa Inggris, ada kewarganegaraan, jati diri, terus kemudian nanti akan ada apa lagi ya? Ya udah, itu semua. Baik, itu adalah kuliah Anda, gambaran kuliah Anda. Berikutnya saya ingin berbagi dengan Anda soal perincian dari setiap bidang ilmu yang nanti akan Anda ambil sebagai peminatan. Yang pertama adalah power engineering, teknik tenaga listrik. Di teknik tenaga listrik, Anda mungkin seperti yang kemarin saya sampaikan, Anda akan berurusan dengan mulai dari pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi dari tenaga listrik. Juga akan berurusan dengan piranti-piranti yang terkait. Anda bayangkan pembangkit, berarti Anda mulai dari pembangkit listrik, nanti Anda akan seluk-beluk berbagai macam pembangkit listrik di sini. Tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, kemudian atau geothermal, kemudian nuklir dan sebagainya. Ketika kemudian listrik sudah dibuat, dibangkitkan di sini lalu kemudian ditransmisikan, kita bicara soal transmisi. Anda mungkin akan belajar tentang saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTED, akan belajar soal gardu induk dan lain sebagainya. Lalu setelah itu nanti akan dikirim ke rumah-rumah. Nah, rumah-rumah itu kita bicara soal distribusi, bagaimana jaringan distribusi dibuat, direncanakan, dievaluasi, dan seterusnya. Nah, piranti-piranti yang akan Anda temukan ketika bekerja sini mulai dari trafo, dan trafonya adalah trafo dengan daya tinggi, kemudian pembangkit listrik, turbin, dan lain sebagainya, kemudian motor listrik, kemudian komponen-komponen sifatnya adalah tegangan tinggi, serta elektronika, tapi elektronika yang tegangan tinggi. Jadi nanti ada semacam transistor tetapi untuk tegangan tinggi. Nanti akan ada semacam isolator tapi untuk tegangan tinggi dan lain sebagainya. Ini yang Anda pelajari. Ini gambaran pekerjaan dari teknik tenaga listrik. Dari pembangkitan, transmisi, sampai ke distribusi. Nah, ini Anda akan bekerja dengan seperti ini. Mulai dari turbin, dari saluran udara tegangan ekstra tinggi, sampai ke jaringan distribusi. Kalau Anda pernah bermain game Among Us, itu nanti ada bagian electricity nanti di sini. Tapi nanti kita lihat di belakang. Saya akan cerita. Contohnya misalnya begini. Ini adalah peta yang Anda lihat adalah peta diagram sistem kelistrikan Jawa Bali. Jadi Jawa Bali itu terhubung dalam sebuah satu sistem ketenaga listrikan tunggal. Yang mana tujuannya adalah kalau terjadi sesuatu maka bisa saling memberikan backup. Mungkin sekitar tahun lalu atau 1,5 tahun lalu, saya agak lupa ingat, ada listrik mati massal, listrik mati secara massal di Jakarta dan di Jawa Barat. Kalau sebagai konsumen kita melihat ada listrik mati nih lama begitu. Tapi kalau kita sebagai engineer teknik elektro maka kita akan bertanya apa yang menyebabkan itu terjadi. Nah, konon menurut ceritanya itu adalah di sini ada sebuah kejadian di daerah Ungaran di sini. Ada kejadian di mana saluran udara tegangan ekstra tinggi itu ada simpelnya itu ada short circuit, ada konslet lah bahasa awamnya. Sehingga dia karena ada konslet kemudian nanti trip terputus di sini. Idealnya ketika terputus di sini maka kemudian listrik itu nanti akan mengalir lewat jalur kedua ke Jakarta. Lewat jalur yang di sini. Nah, lewat jalur selatan. Karena jalur utara tadi itu putus. Cuma ternyata jalur selatan itu sedang mengalami maintenance atau perbaikan sehingga tidak sanggup menghandle beban listrik dari Jakarta itu yang dikirimkan dari timur ke arah Jakarta dan Jawa Barat. Maka ini putus juga. Putus-putus maka di Jakarta itu terputus dari sistem kelistrikan Jawa Bali. Bukannya di Jakarta atau di Jawa Barat ada pembangkit? Ya, banyak. Tetapi situasi yang terjadi saat ini adalah pembangkit listrik di Jakarta, di Jawa Barat itu masih kekurangan atau tidak mampu untuk menghandle beban yang ada di Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga masih harus dibantu dari pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, ini contoh situasi yang harus Anda perhatikan ketika Anda menjadi insinyur teknik tenaga listrik. Tapi ini hal yang menarik. Ini game Among Us. Kalau Anda jadi impostor nanti Anda kebagian
berperan di bagian electrical. Nah, ini tugasnya teknik tenaga listrik di game Among Us. Ikut ini ada videonya, tapi saya lewati dulu saja, nanti saya share kepada Anda di PowerPoint bentuknya. Baik, kemudian yang kedua, kelompok peminatan teknik pengolahan sinyal elektronis. Ini sebagai gabungan dari dua bidang peminatan di teknik elektro. Yang pertama adalah elektronik engineering dan yang kedua adalah sinyal processing. Kalau Anda pernah mendengar Internet of Things atau sistem embedded, ini adalah bagian dari bidang yang akan menjadi inti atau menjadi pembahasan dari kelompok peminatan teknik pengolahan sinyal elektronis. Kita awal dari elektronik dulu. Elektronik atau nanti yang lebih kecil adalah mikroelektronik. Itu adalah bagaimana kita membuat piranti-piranti yang memiliki fungsi tertentu dengan menggunakan komponen-komponen elektrik. Komponen elektrik apa saja? Ada resistor mungkin yang berada kapasitor, induktor, dioda, transistor dan seterusnya untuk mengerjakan fungsi tertentu. Kalau Anda pernah lihat radio, pernah lihat televisi, punya sistem audio, flash disk, hard disk, nah semua itu adalah memiliki komponen-komponen ini. Yang mendesain siapa? Yang mendesain itu adalah teknik elektronika. Kalau skalanya lebih kecil lagi, misalnya ketika kita membuat prosesor atau IC dengan fungsi tertentu, IC itu adalah sirkuit elektronika, tapi skalanya adalah skala mikrometer, jadi kecil sekali, atau bahkan ada yang nanometer. Nah, yang sekecil itu, yang mendesain itu adalah sarjana atau teknik mikroelektronika, elektronika yang kecil. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sinyal processing. Apa sih sinyal processing? Ketika Anda membuat alat dengan fungsi tertentu, sebagaimana yang mungkin kemarin saya sampaikan kepada Anda, maka listrik itu fungsinya itu dua. Satu itu bisa dipakai energinya, tenaganya. Yang kedua adalah dipakai sebagai sinyal. Kenapa bisa dipakai sebagai sinyal? Karena ya elektrik itu bisa kita kendalikan, bisa kita atur. Bisa kita atur tegangannya, bisa kita atur arusnya, bisa kita atur kapasitasnya dan seterusnya. Bisa juga kita atur gelombang elektromagnetiknya, frekuensinya, amplitudonya, atau dayanya dan lain sebagainya. Karena sifatnya yang mudah diatur itu, maka dia punya sifat sebagai sinyal. Sinyal itu kan informasi yang kita kirimkan kepada pihak lain, ya, kepada pihak lain kita kirimkan, lalu ketika pihak lain menerima dia akan menjadi paham. Seperti yang kemarin saya contohkan, pakai kentongan gitu kan, tong tong tong, itu adalah sinyal yang kita kirimkan. Nah, kita bisa menggantikan suara kentongan itu dengan arus, dengan tegangan, perubahan tegangan, dengan perubahan frekuensi, dengan perubahan amplitudo dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita menjadikan sinyal listrik tadi itu sebagai sinyal yang bisa kita kendalikan. Nah, analisis dan manipulasi listrik sebagai sinyal inilah yang menjadi pekerjaan dari sinyal processing. Misalnya begini, saya punya contoh gimana? Saya ngomong nih ya, ketika saya ngomong, nanti suara saya akan ditangkap oleh device yang disebut sebagai mikrofon. Nah, suara saya adalah suara sinyal, ya, suara sinyal yang keluar dari mulut kita. Nah, sinyal itu kemudian diterima oleh mikrofon, masuk ke komponen atau kepada sistem elektronika. Maka sistem elektronika itu harus mengolah sinyal tersebut. Kita bisa mengolah sinyal suara kita setelah kemudian ditangkap oleh sistem elektronika kita bisa diperbesar. Kita sebut sebagai amplifier, memperbesar suara kita. Atau dicernihkan suaranya. Kita pernah dengar istilah equalizer. Suara kita itu dibersihkan, dicernihkan begitu. Nah, hal-hal tersebut adalah cara kita untuk upaya kita mengolah sinyal agar menjadi informasi yang bisa lebih baik diterima oleh orang lain. Maka nanti kita akan bekerja dengan piranti-piranti komunikasi yang kita punya, semua itu adalah mempersyaratkan ada pengolahan sinyal. Contoh apa misalnya? Handphone kita lah, di handphone kita itu ada banyak sekali sistem pengolahan sinyal. Gitu ya. Itu adalah sistem pengolahan sinyal. Nah, nanti ada dua kategori besar di dalam pengolahan sinyal, ada sinyal analog dan sinyal digital. Bedanya di mana? Kalau sinyal analog itu adalah sinyal itu dinyatakan dalam bentuk amplitudo atau frekuensi dari sinyal yang sifatnya adalah kontinu seperti ini. Kontinu terus-menerus itu ada. Tapi digital itu beda. Jadi kita kalau di dalam sinyal digital itu kita menyatakan informasi itu di dalam simpelnya itu dalam biner dengan menggunakan kode 1001 seterusnya. Ketika kita menyatakan sinyal dalam bentuk seperti ini secara diskret semacam ini kita sebut secara digital. Kalau yang tadi terus-menerus secara analog. Bedanya nanti di mana? Bedanya mungkin Anda akan kerasa
contoh yang akan kelihatan mudah itu analog itu adalah, oke, misalnya Anda televisi, mungkin Anda pernah dengar ada televisi analog, ada televisi digital. Bedanya di mana sih televisi analog atau digital itu? Kalau analog itu ya sinyal audio dan video itu dikirimkan sebagai sinyal biasa, gelombang elektromagnetik biasa yang itu isinya itu adalah video sama suara. Tetapi ketika dikirim sebagai diskret, maka dikirim sebagai 1001 itu dikirimkan lalu diterima kemudian diubah kembali menjadi video setelah menjadi suara. Nah, mungkin mungkin mudahnya adalah seperti itu. Atau mudahnya yang lain lagi itu adalah kalian dengar istilah-istilahnya. Kalau misalnya Anda pernah dengar istilah modulasi, demodulasi, amplifikasi, tapis analog itu biasanya dikerjakan atau bekerja pada sinyal-sinyal analog. Tapi kalau Anda pernah dengar istilah kompresi, kompresi gambar, kompresi video, atau error correction, nah itu biasanya bekerja pada sinyal-sinyal digital. Oke, ini Among Us. Saya nggak tahu ini di bagian mana. Ada videonya tapi saya lewati saja. Baik, kelompok berikutnya adalah instrumentasi dan kendali. Kita lanjutkan yang sinyal tadi itu. Sinyal listrik bisa kita anggap sebagai sinyal yang memberikan informasi. Oke, lalu kemudian bagaimana kalau sinyal informasinya itu kita ubah, tidak sekedar dikirimkan, tetapi dipekerjakan. Maksudnya sinyal dipekerjakan itu gimana? Sinyal yang kita tangkap itu kemudian diolah agar kemudian memberikan fungsi yang lebih spesifik kepada kita dan itu mempersyaratkan pengolahan yang sifatnya kompleks. Jadi nanti ini berinteraksi dengan sistem yang di luar. Kalau telekomunikasi itu biasanya kan prinsipnya saya hanya mengirimkan, saya hanya menerima. Tetapi pada sistem nanti kendali, instrumentasi dan kendali, khususnya di sistem kendali itu adalah kita bekerja dengan sistem-sistem non elektrik. Misalnya ada contoh sistem non elektrik apa? Saya sering pakai contoh ini. Ruangan kita itu adalah non elektrik. Tetapi kemudian ketika kita ingin mengatur ruangan kita, maka kita butuhkan sistem elektrik yang kita sebut sebagai AC, kipas angin, dan seterusnya. Nah, ketika sistem elektrik ini, AC berinteraksi dengan ruangan kita, itulah yang menjadi pekerjaan dari sistem kendali. Contoh yang lain lagi adalah misalnya Anda punya, di pabrik misalnya Anda punya tangki air. Tangki air ini Anda kepengen, atau tangki cairan. Di tangki cairan itu Anda campurkan 2 buah cairan. Kemudian Anda aduk campuran itu agar kemudian dari adukan itu kemudian membuat atau terjadi formulasi tertentu, gitu kan. Lalu sudah itu kemudian Anda alirkan keluar, gitu kan. Nah, pekerjaan-pekerjaan kayak gini adalah dilakukan secara listrik karena sekarang mengaduk itu ya tidak lagi manual pakai tangan, tidak lagi manual menggunakan mesin uap begitu, tapi sudah menggunakan motor listrik dan sebagainya. Juga memasukkan air, cairan, mengeluarkan cairan itu juga menggunakan katup-katup yang bisa kita kendalikan dengan menggunakan motor listrik atau menggunakan switch. Maka ini adalah sistem listrik yang berinteraksi dengan sistem dinamik di sekitar kita. Nah, ketika ada situasi kayak gini, interaksi antara sistem kelistrikan dengan sistem-sistem yang di luar, yang harapannya adalah kemudian sistem listrik itu bisa melakukan pengendalian, melakukan perubahan terhadap sistem-sistem di luar kita, di luar sistem listrik, maka itu adalah menjadi pekerjaan dari sistem atau teknik kendali. Dan kerjasama atau yang sering irisan dengan teknik kendali adalah kita sebut sebagai teknik instrumentasi. Kenapa? Karena instrumentasi itu adalah kita belajar soal instrumen alat-alat yang akan bekerja pada sistem kendali. Misalnya alatnya ada sensor, alatnya ada mesin listrik. Nah, itu adalah alat-alat yang atau instrumentasi nanti akan bekerja dengan sistem kendali. Nah, kalau Anda misalnya Anda punya pesawat terbang, pesawat ulang-alik semacam ini, untuk menerbangkan pesawat ini Anda banyak hal yang harus dikendalikan. Ya kan? Mulai mengendalikan roket ininya, boosternya, Anda mengendalikan navigasinya, Anda mengendalikan sistem komunikasinya dan sebagainya. Anda atau Anda bekerja di pabrik, Anda punya tangki atau tangki-tangki pembakaran atau pencampuran semacam ini. Nah, Anda mencampur beberapa bahan, banyak bahan begitu agar menjadikan sebuah pencampuran atau menjadi bahan baru gitu. Maka Anda harus mengendalikan ini semua. Nah, Anda bekerja dengan piranti-piranti kayak gini yang Anda harus monitor dari komputer, Anda harus monitor menggunakan piranti-piranti tertentu itu. Nah, itu sistem kendali. Oke, saya lewati. Next, berikutnya adalah teknik telekomunikasi. Kita masih bicara sinyal. Bagaimana kemudian sinyal itu dikirimkan dan diterima. Oke, esensi dari telekomunikasi itu adalah transmisi serta kemudian mengirimkan setelah menerima. Apa yang dikirimkan yaitu sinyal atau informasi.
Oke. Dikirimkan melalui apa? Ada yang dikirimkan melalui kabel, gitu. Ada yang dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik atau secara wireless, pakai kabel wired atau secara wireless. Nah, esensinya di situ. Cuma sekarang kemudian karena kenapa teknik telekomunikasi itu menantang? Karena ketika kita ingin mengirimkan sinyal, sinyal yang kita kirimkan itu makin lama makin kompleks. Keinginan kita itu makin lama makin tinggi. Kalau dulu awal-awal kita hanya mungkin Anda pernah dengar ada sejarah namanya telegraf. Telegraf. Telegraf itu hanya mengirimkan sinyal telekomunikasi yang 1001 gitu. Caranya gimana? Saya tekan 1001 on off jadi kayak saklar diaktifkan dimatikan kayak gitu. Lalu di sana kan akan lihat oh ini lampu mati lampu nyala lampu mati lampu nyala gitu. Lalu Anda akan membaca dengan kode Morse. Oh kalau begini apa yang dikirimkan. Terus kemudian makin lama menjadi makin banyak yang ingin kita kirimkan. Tidak hanya sekedar 1001 tapi juga kita kirimkan suara. Habis itu kita kirimkan video. Lalu jadilah nanti kita punya radio, kita punya televisi. Lalu tidak hanya suara dan video, kita juga mengirimkan data. Dan semuanya itu kepengen kita kirimkan dalam atau dengan metode secepat mungkin, begitu, semudah mungkin. Nah, ini yang menjadi pekerjaan dari teknik telekomunikasi. Bagaimana cara kita bisa mengirimkan data dengan cara seperti itu. Oke, terakhir adalah teknik komputer dan informasi. Atau lebih kuatnya kita ke computer engineering. Bedanya di mana? Mungkin terus apa bedanya Pak dengan teknik informatika? Nanti kita lihat. Jadi teknik komputer itu adalah bidang teknik elektro yang bekerja dengan desain dari komputer atau komputer sistem secara keseluruhan. Jadi desain dari sebuah komputer atau komputer sistem secara keseluruhan. Nah, jadi dia itu bekerja dengan hardware pada asalnya, bekerja dengan hardware seperti misalnya membuat tablet, membuat komputer, membuat PC, superkomputer, dan seterusnya. Bagaimana merangkaikan mulai dari komponen elektronika, kemudian komponen prosesor, kemudian memori, kemudian komputer mekanik, dan lain sebagainya. Itu dirangkaikan dalam sebuah sistem yang bisa bekerja untuk kita. Nah, itu adalah teknik komputer. Tetapi kemudian teknik komputer itu menjadi berkembang, bisa jadi dia juga bekerja dengan sistem dari software. Nah, disinilah nanti kita akan beririsan antara teknik komputer, gitu ya, teknik komputer dengan informatika. Informatika ini adalah komputer. Nah, asalnya itu adalah kalau komputer itu berangkat dari hardware, sementara informatika itu hanya fokus kepada informasi saja, data, mengolah data atau informasi. Nah, tetapi ketika kita bekerja dengan hardware, kita akan diantaranya bekerja dengan data dan bekerja juga dengan nanti ketika hardware dan data itu kemudian harus bertemu, jadilah ada namanya software. Sehingga kemudian kadang-kadang teknik elektro itu menyeberang ke hal yang dibahas oleh teman-teman informatika. Informatika kadang-kadang tapi jarang sekali itu menyeberang ke kita. Tetapi sebenarnya kalau dirunut itu ya informatika itu lebih merupakan bagian lanjut dari teknik komputer. Setelah komputer itu bisa bekerja mengolah data, nah data itu kemudian atau informasi tadi itu yang kemudian diolah lagi secara software oleh teman-teman informatika. Sehingga bedanya di mana? Biasanya kalau orang-orang teknik elektro yang mengambil TK itu memiliki dasar-dasar hardware yang kuat. Tapi sebaliknya teman-teman teknik informatika itu tidak, relatif jarang sekali belajar soal hardware. Nah, kita mungkin menurut saya relatif agak lengkap, hardware-nya tahu, software-nya juga bisa belajar nanti. Oke, nah setelah itu nanti Anda bisa pendalaman macam-macam tadi itu. Mau Internet of Things, mau sistem embedded, mau machine learning, mau mobile application, mau telekomunikasi lanjut dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang bisa Anda ambil secara lebih detail. Baik, bagian terakhir saya ingin menyampaikan kepada tentang perencanaan studi Anda. Jadi ketika Anda belajar di teknik elektro, maka Anda akan berhadapan dengan administrasi-administrasi. Misalnya, Anda bisa mengambil 24 SKS ketika IP semester Anda itu adalah lebih dari 3. Artinya kalau di bawah 3 ya Anda ya bisa 22, 20, atau bahkan 18. Resikonya adalah apa? Kalau Anda mengambil semakin sedikit, maka masa studi menjadi semakin lama. Kalau Anda bisa mengambil lebih banyak, maka masa studi Anda menjadi lebih cepat. Selain itu, kita tadi ada mata kuliah studi akhir, itu juga ada syarat-syarat administratif. PKL atau kerja praktik itu syaratnya adalah 85 SKS, KKN syaratnya adalah 100 SKS, skripsi syaratnya adalah 120 SKS. Nah,
Maka Anda harus mengatur itu. Kenapa? Agar jangan sampai kemudian itu semua nanti membuat masa studi Anda jadi lama. Ringkasnya itu adalah bahwa Anda punya beberapa skenario. Ada skenario standar, ini paket atau bukan paket, ini adalah skenario lambat. Lambat itu adalah nanti di semester 3 misalnya ternyata IP semester Anda itu adalah di bawah 2,5, jadi Anda hanya bisa mengambil 20 SKS. Ini adalah skenario lambat. Skenario lambat ya, Anda akan lulus agak lebih lama. Sampai semester 8, Anda masih harus mengambil mata kuliah, dan Anda belum juga menghitung mata kuliah yang harus Anda ulang. Ada standar kedua, itu standar 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 yang agak cepat. Agak cepat itu adalah di semester 3 Anda masih 22 SKS, tapi misalnya Anda di semester 4 bisa 24, semester 5 bisa 24, dan seterusnya. Ada juga nanti standar eh, cukup cepat, dan nanti ada standar yang cepat sekali. Cepat sekali yaitu Anda bisa ambil 24 SKS terus menerus, maka di semester 7 Anda sudah tinggal 4 SKS dan bisa lulus pada semester 7. Anda bisa lulus dalam 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 4 bulan gitu. Karena apa? Skenario-nya misalnya Anda bisa mengikuti atau bisa masuk ke skenario yang cepat seperti ini. Jadi ringkasnya sih, kuliah di teknik elektro unsur itu bisa Anda atur sedemikiannya sehingga Anda bisa lulus tepat waktu. Yang kita sebut lulus tepat waktu adalah di bawah 4 tahun. 4 tahun ke bawah. Oke, so kuliah kita sudah selesai. Saya suka, anak saya lagi suka main Among Us, jadi saya suruh membuat begini. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan.